Oke, selamat datang di channel The Revenue Specialist bersama gua Marco. Jadi hari ini kita lagi ada di pameran RCID 2024 dan ini booth kita. Jadi gua bikin video ini untuk teman-teman yang ada di luar kota dan nggak bisa mampir ke booth kita. Jadi gua akan sedikit cerita apa aja yang kita kerjain, finishing seperti apa yang kita kerjain, ya. Jadi kita mulai mungkin dari sini, ya. Ini adalah kusen aluminium yang kita raptor cuman pakai spray gun HVLP. Jadi kalau kalian lihat ini seperti apa aluminium import dari Italia yang ada grainnya, ada pasirnya. Tapi ini menggunakan cat. Jadi kita painting menggunakan Raptor. Ini juga sama. Yang ini lebih halus, ini thinnernya 10%, ini thinnernya 5% yang di atas. Ya, jadi semua aluminium ini bisa kita rubah warnanya. Karena kan painting itu semuanya mengenai custom. Jadi kalau mengenai custom itu kita bisa bikin 1 pintu, 2 pintu, kita warna khusus, masih masuk harganya. Oke. Terus di sini kita ada handle. Handle ini ada 10 piece, yang ini yang original. Ya, ini handle biasa kita beli. Nah, cuman di sini ada 3 finish yang kita showcase. Yang warna gold transparan ini warna PVD paint yang transparan. Jadi ada 1, 2, 3. Ya. Ini yang kalau misalnya mau rubah stainless jadi gold, jadi rose gold, pakai PVD paint yang transparan. Oke. Tapi kalau teman-teman nggak suka misalnya terlalu norak warna gold, juga bisa dibikin warna solid. Jadi kita bikin contohnya warna biru ini. Ya, ini ada violet tapi yang benar-benar light, sama ada warna orange. Jadi tergantung dari konsep interior design sama konsep arsitekturnya, mau warnanya bisa warna gold, bisa juga warna solid. Kalau misalnya masih ada yang nggak suka untuk warna-warna yang glossy, kita juga bisa finishing pakai Raptor. Nah, ini ada tekstur halus banget ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita spray, jadi dari bahan stainless. Habis udah kita PVD, warnanya apapun bebas, baru kita Raptor. Teman pakai spray gun biasa supaya handle ini nggak terlalu kasar. Oke. Terus next, ini barang-barang stainless juga, tong sampah yang bisa kita rubah warnanya. Dan ini kita ada contoh juga railing tangga yang umumnya dipakai. Cuman untuk pameran ini memang kita bikin cuma 1 meter 1 meter. Tapi actualnya kalau misalnya kalian punya customer, punya klien yang railingnya dari lantai 1, 2, 3 nyambung, bisa dicat menggunakan PVD tanpa putus. Itu kelebihannya painting PVD, ya. Oke. Terus ini ada lagi nih, ini menarik. Ini kita masih develop. Jadi teman-teman kalau lihat, ini adalah plywood. Plywood ini warna aslinya. Ini kita cat menggunakan PVD. Ini warna gold, ya kan? Ini warna rose gold. Jadi bisa beda warna. Tapi karena PVD itu kan memang sifatnya transparan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini uratnya masih kelihatan, nggak hilang. Sedangkan kalau kalian pakai cat duko biasa, solid, ini pasti akan hilang semuanya. Dan ini sedikit berbeda dengan kalau misalnya kayu itu kan suka dipelitur ya, suka dikasih minyak ya. Minyak itu kan harus dikasih rutin. Kalau ini nggak, sekali di painting permanen dia. Tapi ini masih tahap development. Terus yang menarik juga ini. Ini kalian lihat, ini kulit kayu. Veneer. Ya. Ini kita PVD. Gold, copper, pink gold. Dan kalian lihat teksturnya masih kelihatan untuk urat-urat kayunya. T-bronze. Ya, ini juga masih development. Oke, selain itu yang kita pamerin ini adalah juga salah satu konsep pertama. Ini kusen UPVC. Ya, konsep ini kita namakan two face. Two face itu 2 muka. Jadi kalau kalian lihat, satu sisi bisa warna hijau army, di sisi lain itu warnanya polka dot. Nah, untuk aplikasi di lapangannya, ini mungkin nggak polka dot ya, tapi kalian bisa branding
Entah ini dengan logo perusahaan, entah ini dengan logo restoran, apapun bisa kalian customize ya. Kita pajang 2 kusen, satu lagi di sini. Ini yang apa? Dorong, ini yang sliding. Ini juga two face. Jadi ini benar-benar konsep baru di dalam dunia arsitektur dan interior design. Oke, di sini ini yang PVD untuk sanitary. Jadi kan selain stainless ada juga barang-barang chrome di sanitary ya. Jadi ini adalah barang originalnya. Ini tidak kita painting. Ini barang original dari Water Plus dari Pak Brian. Ini 3 yang kita finishing. Jadi warnanya ini copper, ini purple, ini pink fuchsia. Ya, karena benar-benar chrome-nya mereka ini benar-benar bagus ya. Jadi warna itu benar-benar stand out. Jadi PVD itu tergantung dari base materialnya. Semakin kinclong base material, semakin bagus finishingnya. Nah, teman-teman tuh mungkin ada yang nanya ya, ngapain sanitary di warna-warna? Jadi bisnis kita itu sebenarnya bukan hanya recoloring apa repainting. Kalau di krom-kroman untuk sanitary itu ada fungsi, yaitu adalah protection. Protection dari apa? Problem utama dengan sanitary itu biasanya kadang-kadang ada ART yang cuci toilet, keramiknya dipakein porstek. Itu ada uap porsteknya kayak gas. Gas itu kalau misalnya ini nggak diprotek dengan cat, dia akan langsung attack, dia nyerang chrome-nya. Makanya chrome di WC itu banyak yang sering rusak. Nah, bisa nggak ini baret atau ngelupas misalnya setelah kita pakai berapa lama? Bisa. Jawabannya mungkin bisa ya. Tapi andaikan terkelupas atau baret untuk shower-shower ini, paling enggak kalian bisa pakai pen remover, ilangin warnanya, kalian bisa repaint lagi. Bisa di repair, bisa dirubah warna, tapi paling enggak tidak merusak lapisan chrome-nya, chrome aslinya. Jadi itu akan jauh lebih aman daripada kalian harus beli lagi sanitary yang baru. Ya. Oke, ini ada warna pink juga. Nah, ini kita kasih warna yang original stainless-nya. Jadi ini kayak before-nya. Ini adalah after-nya. Ini pameran berdebu banget, ini kotor. Oke. Dan ini star of the show-nya salah satunya sebenarnya ada di sini. Ini juga pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, casing AC kita chrome. Jadi kenapa kita punya ide seperti ini? Karena ini salah satu problem di dunia interior ya. Ketika kalian sudah desain benar-benar bagus ruangannya, tiba-tiba ada AC warnanya putih. Itu benar-benar kadang-kadang lihat sakit mata. Jadi kita keluarkan konsep AC itu bisa kita chrome, juga bisa kita repaint. Ini pakai Raptor ya, bertekstur nih. Kalau kalian lihat, ini bertekstur. Jadi tekstur ini kan memang agak mirip dengan finishing powder coating ya. Cuman kalau powder coating itu kan nggak mungkin bisa di plastik. Powder coating itu biasanya hanya bisa di aluminium, mungkin di besi untuk apa meja, kursi, aluminium frame, kusen. Tapi kita bisa ngecat tekstur karena kita pakai bahan khusus merek Raptor dari Inggris. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau bikin finishing tekstur di atas apapun bisa menggunakan Raptor, tapi dia harus menggunakan primer. Ya. Oke. Oke, di sini banyak juga barang-barang menarik. Ini adalah barang yang kita sudah pernah post di Instagram. Ini bahan ABS plastik chrome. Ya, sudah cacat. Jadi ini bukan stainless, ini plastik chrome. Tissue holder. Karena cacat, udah oksidasi, kita ampas sedikit untuk ratain dia punya oksidasinya, kita ilangin. Tapi kan tetap cacat ya ininya ya. Dan ini kita PVD tapi menggunakan warna solid. Jadi ini warna emas solid. Ini warna black solid. Dan ini kalau misalnya diperhatikan, kelihatan nggak ada bintiknya? Ini nggak sempurna ya. Ada bintik. Nah,
Penyebab bintik ini adalah ketika oksidasi, oksidasi ini akan makan kromnya. Jadi kromnya itu sebenarnya udah hilang, udah nggak ada. Tapi paling nggak bisa kita modifikasi. Jadi ini bukan konsep restorasi, karena kalau restorasi itu kan berarti kan dari krom harus balik ke krom ya. Kita nggak bisa bikin krom balik ke krom. Tapi kita bisa rubah modifikasi dari warna krom ini, kita rubah warna solid, apapun itu. Putih, mau dibikin matte, mau dibikin metalik, bisa kita rubah. Nah, ini juga salah satu contoh handle yang udah parah banget oksidasinya. Jadi ini handle memang sama. Ini cukup kita amplas saja, amplas halus, yang penting dia rata. Ini kita timpa pakai PVD warna silver. Hitungannya solid metalik juga dia. Jadi ngecat gini paling bahannya pakai mungkin kurang lebih sekitar 10 mili, 15 mili. Jadi kalau misalnya untuk PVD pun hitungannya masih masuk untuk modifikasi seperti gini. Kalau mau lebih aman, tentunya habis diwarnain pakai PVD yang warna, bisa pakai PVD coating. Ini adalah clearnya. Nah, ini yang mungkin belum kita jelasin ke teman-teman ya. Jadi selain PVD paint, kita juga ada PVD coating. PVD coating ini tidak ada warna. Aplikasinya untuk apa? Aplikasinya itu salah satunya itu untuk ngelapisin PVD paint. Kalau barangnya sering dipegang-pegang, lapisin lagi dengan coating ininya, clearnya. Supaya apa? Kalau misalnya kita ngecat PVD itu hanya warna doang ya, memang sudah berwarna, udah kuat. Cuman kalau barangnya sering dipegang, disentuh, lama-lama warnanya akan hilang, akan pudar. Akan lebih aman kalau misalnya kita pakai PVD coating, kita lapisin lagi, sedikit gloss. Kalau dipegang, yang terkikis itu adalah clear coatnya dulu, PVD coatingnya dulu. Ya, itu fungsi ini. Dan selain untuk protect PVD paint, ini juga ada fungsi untuk melindungi produk-produk seperti tembaga dan kuningan. Jadi produk tembaga kuningan itu kan biasa sama, problemnya adalah oksidasi. Ya, untuk menghindari oksidasi itu harus di clear, harus dilapisin. Problemnya sekarang tidak ada produk di pasar yang bisa untuk melapisi metal ini secara permanen. Yang ada sekarang masih pakai clear coat. Tapi setelah 3-6 bulan itu akan lepas. Karena memang clear coat tidak didesain untuk direct to metal. Ya, clear coat umum ya. Oke. Ini contohnya adalah keran kita beli di Tokopedia. Ya, di toko hijau. Finishingnya seperti ini. Memang keran ini murah, harganya cuma 200.000. Tapi sekarang ini keran yang sama sudah kita finishing. Jadi kalian bisa lihat detailnya. Ya. Jadi ini juga mungkin yang nggak ada orang mau, mungkin ada juga sih ya orang yang mau pakai keran tapi kamuflas gitu ya. Tapi kalau nggak, sama semua objek baik kusen maupun keran ini ya bisa kita branding, entah itu nama restoran, entah itu nama brand, nama PT, bisa kita modifikasi, kita custom. Jadi akan lebih menarik sebenarnya. Nah, ini keran yang sama juga, ini juga kita beli Tokopedia. Kita pakai ini untuk jelasin ke customer. Ini keran yang sama. Ini kita pakai PVD yellow gold. Ya. Tapi PVD yellow goldnya ini akan beda jauh dengan ini. Kelihatan nggak di kamera? Finishingnya tuh beda jauh sekali. Ini sama-sama transparan, spraynya sama, semua caranya sama, thinnernya sama. Cuman karena base material ini dia nggak kinclong. Jadi warna PVD itu akan tergantung sekali dari base, dari materialnya. Nah, salah satu lagi adalah produk-produk seperti ini. Ya, ini adalah handle tapi hairline. Kelihatan nggak hairline-nya? Ya, banyak customer yang sekarang maunya finishingnya hairline tapi transparan, kelihatan, bisa pakai PVD. Nah, tapi ini juga yang kalian mesti tahu ya, ini sama-sama warna yellow gold. Ini yellow gold.
di sini akan lebih terang karena memang base dia mirror. Hairline dia warnanya agak abu-abu tua, dia nggak mirror. Makanya dicat dengan bahan warna yang sama, warnanya akan punya efek yang berbeda. Ya. Oke, jadi semoga booth kita ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama untuk yang dari luar kota yang nggak bisa datang ke Jakarta. Nanti kita akan bikin upload di YouTube dan kita akan sebar videonya. Kalau ada pertanyaan bisa DM, bisa WA. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian. Oke?